Aku mau menyapa dulu nih semua peserta yang udah semangat banget nih hari Minggu mau mengembangkan diri ya. Kita mau sama-sama sharing aja di sini. Tadi kita udah belajar banyak banget ya dari Kak Utari tentang apa sih bedanya productivity workaholic, terus tadi hustle culture itu asal muasalnya dari mana. Bahkan kita mungkin relate banget ya sama yang Kak Utari bilang tadi. Mungkin ada teman-teman yang langsung sadar, oh ternyata selama ini aku seorang workaholic dan aku sedang terperangkap dalam hustle culture gitu. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, kalau tadi Kak Utari udah ngasih beberapa tips, salah satunya adalah tentang belajar untuk mindful dari hal-hal kecil gitu ya. Nah, tapi mindfulness itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi, aku akan melanjutkan materinya. Hari ini aku akan sharing aja ke teman-teman tentang yang aku ketahui mengenai mindfulness dan gimana itu bisa jadi senjata teman-teman untuk keluar nih dari toxic hustle culture. Nah, ini sedikit tentang aku. Aku adalah founder dari mengenaldiri.id. Jadi teman-teman mungkin yang belum follow, boleh banget dibuka Instagramnya, di-follow dulu mengenal diri. Maaf ya promosi. Terus aku juga memang seorang dokter. Aku bekerja saat ini di Puskesmas Kecamatan Ciracas di Jakarta Timur dan part-time juga sebagai asisten riset di Departemen Psikiatri FKUI. Aku juga memiliki master di bidang evolusi dan perilaku manusia. Jadi ini beberapa hal yang mungkin kalian bisa expect selama setengah jam ke depan. Kita akan belajar tentang mindfulness. Terus kita bakal ada praktek juga teman-teman. Kita ada praktek journaling. Jadi teman-teman boleh disiapin pulpen atau pensil dan juga kertas atau buku. Jadi aku berharap kita tulis tangan. Soalnya kalau misalnya ngetik di handphone itu akan beda sensasinya dan proses kognitifnya itu beda gitu ya. Dan nanti kita akan akhiri dengan sedikit meditasi. Jadi boleh kita cari tempat duduk yang nyaman dan nggak terlalu berisik ya, yang nggak terlalu banyak orang supaya meditasinya juga tenang dan damai. Nah, pertama-tama aku mau nanya dulu nih, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Apa yang kalian rasakan? Boleh dijawab di kolom chat nih, teman-teman. Aku tunggu nih jawabannya ya. Jangan malu-malu. Tadi udah ditanya ya sama MC di awal. Aku izin tanya lagi ya. Oke, aduh Nur Sabrina Hidayah lagi banyak tugas. Kamu hebat sekali lagi banyak tugas tapi masih mau ikut webinar ini ya. Berarti kamu sadar nih pengen mengembangkan diri supaya tadi ya work life harmony ya katanya Kak Utari. Aduh, Mas Agung juga banyak deadline kerjaan. Oke, sama ya. Anggriana Polri lagi happy, Kak, tapi banyak tugas juga. Oke, berarti walaupun banyak tugas, tapi mungkin kamu ada hal-hal lain yang bikin kamu bahagia, atau sebenarnya tugasnya itu sesuatu yang kamu passionate kali ya, jadi kamu tetap happy. Oke, Christina Bella bilang, wah lagi burn out, berarti tadi mungkin mengalami gejala-gejala yang disebutin sama Kak Utari tadi ya. Geneva keburu deadline. Aduh, Kania happy birthday. Teman-teman ucapin Kania ya. Sekarang di chat happy birthday Kania yang lagi ulang tahun. Teman-teman deketnya belum ngucapin. Ya ampun, mungkin mereka belum bangun ya hari Minggu. Oke, ini juga Suti lagi banyak tugas. Terus Joshua lagi gugup. Joshua kenapa gugup? Panik deadline jadi MC gimana? Oke kok jadi MC-nya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah sharing emotions-nya hari ini. Jadi di sini aku juga udah ngasih sebuah emotion wheel ya, kalian bisa lihat bahwa ternyata banyak banget kosakata yang bisa kita pakai untuk mendeskripsikan perasaan kita. Kan kita sering ya nanya, apa kabar lo? Atau ditanya, kita kabarnya gimana? Biasanya kita jawabnya cuma dua nih, antara baik atau ya udah lagi bete atau lagi capek, pokoknya nggak bisa dideskripsikan dengan jelas gitu. Nah, padahal teman-teman, kalau kita bisa mendeskripsikan perasaan kita dengan lebih detail aja, itu bisa membantu kita untuk melihat situasi kita dengan lebih jelas. Kalau ada masalah, kita bisa mencari solusi dengan lebih baik. Dan kalau perasaan itu adalah perasaan yang bahagia, yang positif, kita bisa mengapresiasi perasaan itu dengan lebih baik. Jadi, kalau mau di screenshot atau mau difoto boleh emotion wheel ini, karena buat aku sendiri ini sangat bermanfaat. Jadi sekedar tadi aku nanya, gimana kabar kalian hari ini? Itu adalah udah bagian dari mindfulness, di mana kita menyadari emosi kita. Gitu.
Kalau teman-teman ngerasa, ih kok pertanyaan gampang gini aja susah ya jawabnya, kayak apa ya yang gue rasain, aduh nggak tahu nih apa ya, kayak campur aduk gitu ya, dan kayak bingung jawabnya. Nggak apa-apa banget nih teman-teman, karena kita tuh emang sehari-hari jarang banget nanyain apa yang lagi aku rasakan saat ini gitu. Kenapa? Karena kita tuh terbiasa hidup secara autopilot. Jadi kita bangun tidur, terus sikat gigi, makan, mandi, terus kerja, udah kerja, terus pulang, capek, makan, tidur. Kayak udah gitu aja terus menerus. Tapi kita jarang banget nih berhenti di tengah hari untuk menanyakan, "Entar dulu deh, gimana nih perasaan gue sekarang?" Gitu. Kita jarang kan menanyakan hal itu. Dan ini terbukti juga dari studi dari Killingsworth yang mengatakan hampir setengah dari keseharian kita, 49,6% ya, otak kita tuh nggak sadar apa yang terjadi di momen ini, gitu. Nah, apa sih yang kita pikirin jadi gitu kan, kok aneh banget gue sekarang lagi di sini kok, emang gue kemana nih otak gue gitu kan. Ada 4 hal utama. Yang pertama kita bisa ruminating over the past atau kita mikirin masa lalu terus. Mungkin dalam konteks ini misalnya kita teringat-ingat tentang kesalahan di masa lalu, kita pernah kelewat deadline, kita pernah remedial misalnya, kita pernah mengecewakan teman seorganisasi atau kita mengecewakan atasan kita, yang mungkin orang lain juga udah lupa gitu. Tapi kita tuh kayak film horor aja gitu, kita mengulang-ulang hal di masa lalu yang tidak nyaman untuk kita. Yang kedua adalah kita mikirin di masa depan. Misalnya kita mikirin, minggu depan ada tugas ini, ada presentasi ini gitu ya. Dan banyak sekali hal di masa depan yang di luar kontrol kita kan. Sehingga kalau kita terlalu memikirkan hal yang di luar kontrol kita, itu bisa membuat kita menjadi cemas. Nah, yang ketiga, kita suka mikirin penghakiman atau judgement dari orang lain. Orang lain suka nggak ya sama gue? Gimana ya pendapat coworker gue atau atasan gue tentang kerjaan gue? Am I good enough for them? Gitu ya. Kita mikirin judgement orang lain. Dan yang terakhir adalah kita mikirin judgement terhadap diri sendiri. Jadi kita suka menghakimi diri sendiri gitu. Kan kita pengennya jadi sahabat ya untuk diri sendiri, tapi instead kita tuh lebih sering menjadi musuh terbesar untuk diri kita sendiri. Sadar nggak sih teman-teman, kita sering banget ngomong hal-hal yang mungkin kita nggak akan berani ngomongin ke orang lain, atau orang lain juga nggak akan tega ngomong kita. Misalnya, aduh bego banget sih lo hari ini, gini aja nggak bisa, gini aja salah. Kayak, udah deh lo emang nggak pantas di sini, lo emang nggak akan bisa jadi sebaik dia, atau segala macamnya. Jadi kita tuh sering banget mengatakan hal-hal yang sangat jahat sama diri kita sendiri. Dan seringkali hal-hal ini, 4 hal ini terjadi di alam bawah sadar kita. Jadi kita nggak sadar kalau otak kita tuh lagi kemana-mana nih, mikirin masa lalu, mikirin masa depan, mikirin judgement orang lain, ataupun judgement diri sendiri. Makanya bisa jadi nih teman-teman, kita sering banget at the end of the day tuh capek gitu. Kayak pulang kerja, pulang sekolah, kuliah tuh capek. Tapi nggak tahu kenapa ya, padahal cuma kuliah aja, cuma kayak ngerjain tugas aja, cuma kuliah dengerin lecture aja gitu ya. Mungkin karena sebenarnya pikiran kita itu kemana-mana selama seharian itu. Makanya at the end of the day kita capek, kita bete, kita jadi senggol bacok gitu kan. Nah, sehingga aku mau menawarkan nih teman-teman, sebuah alternatif lifestyle. Kalau tadi Kak Utari bilang hustle culture itu lifestyle ya, bukan sebuah culture. Nah, aku mau memberikan alternatif lifestyle yang mindfulness gitu, mindful lifestyle. Nah, pasti teman-teman udah sering denger ya tentang mindfulness. Sekarang juga udah banyak ya webinar-webinar tentang mindfulness. Kalau tadi kita hidup secara autopilot, dengan mindfulness kita belajar untuk menjadi pilot dari hidup kita sendiri. Dari tubuh kita, dari pikiran kita, dan emosi kita. Contohnya apa sih kalau dari tubuh? Misalnya nih selama kerja, selama kuliah, kita depan laptop terus kita jadi pegal, misalnya pundaknya, lehernya gitu, atau kita sakit kepala. Tapi kadang dari pagi sampai siang itu nggak kerasa. Terus pas malam mau tidur baru, aduh pegel banget, kayak nggak bisa nengok kiri, nggak bisa nengok kanan gitu kan. Ternyata sebenarnya pegelnya itu udah dari pagi, tapi kita nggak sadar gitu. Nah, ketika kita mindful, kita mulai lebih menyadari sensasi di tubuh kita. Kemudian yang kedua tadi ya, sadar tentang pikiran kita. Tadi pikiran kita kemana nih? Ke masa lalu, ke masa depan. Dan dengan mindfulness kita bisa mengembalikan pikiran kita ke masa kini, di momen ini. Dan yang terakhir adalah sadar dari emosi. Seperti yang tadi aku tanyain di awal ya, apa kabar teman-teman gitu ya.
Karena kita jarang nih menyadari emosi yang lagi kita rasain saat ini apa, kecuali emosi itu lagi meledak banget nih, pas udah kita marah, kita udah bete, baru kita menyadari. Tapi dalam keseharian kita jarang menanyakan emosi yang kita rasakan. Nah, jadi sebenarnya mindfulness itu ada banyak banget ya definisinya. Tapi sebenarnya simple banget. Kita cukup sadar aja apa yang terjadi di momen ini tanpa menghakimi momen ini gitu. Jadi kita tidak ngejudge. Misalnya kita lagi stres terus kita malah ngejudge, aduh kenapa gue stres gitu kan. Itu it will cause more harm gitu ya. Sehingga dengan mindfulness ini kita belajar untuk pertama-tama kita tidak menghakimi dulu. Kita cukup sadari saja apa yang terjadi saat ini, apa adanya. Nah, analoginya itu seperti kita take a step back, kita mundur, terus kita kayak nonton film yang isinya itu hidup kita. Jadi, kita tuh kayak ngelihat diri kita dari perspektif orang ketiga. Oh, saat ini aku lagi ngerasa capek ya. Oh, saat ini aku lagi sedih gitu. Ya udah gitu. Kita tidak over-identify diri kita dengan perasaan atau pikiran-pikiran yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Ketika kita bisa melihat hidup kita dari perspektif orang ketiga, itu akan sangat mempermudah kita untuk melihat the bigger picture, melihat masalah yang sedang kita alami, dan kita bisa mencari solusi yang lebih tepat untuk diri kita. Nah, mungkin teman-teman juga mikir, aduh kayak mindfulness susah banget nih, gue harus kayak ikut webinar berkali-kali, gue harus les, harus latihan, apa gitu ya. Tapi enggak teman-teman, mindfulness itu adalah sesuatu yang kalian udah punya sebenarnya, dari sejak kalian kecil, tapi mungkin kalian lupa gitu ya. Karena kalian pernah lihat nggak sih kalau anak kecil lagi main nih, senang banget ketawa-tawa, terus dia didorong sama temennya, terus dia jatuh, terus dia nangis kan, wah gitu. Terus udah gitu udah nggak sakit, dia main lagi. Terus dia nggak marah sama temennya, nggak dendam gitu ya. Pernah kan ngeliat kayak gitu anak-anak ya. Jadi memang kita pas kecil itu bisa loh mindfulness. Saat ini aku lagi main ya aku ketawa, saat ini aku lagi sakit ya aku nangis, abis udah nggak sakit ya aku main lagi, ketawa-tawa lagi gitu. Jadi sebenarnya mindfulness itu sesuatu yang udah ada dalam diri kita gitu. Kita sekarang tinggal mengingat-ingat lagi aja, kita latihan lagi supaya apa yang kita punya saat kita kecil itu bisa muncul lagi dan membantu kita di saat kita udah dewasa sekarang. Nah, apa aja nih jenis-jenis mindfulness ya? Mungkin teman-teman mikirnya mindfulness itu pikiran gue harus kosong, gue harus duduk 8 jam di atas pohon gitu ya, kayak gambar yang kiri ini. Nah, ya nggak salah juga sih, itu mungkin yang kalian pikirin adalah meditasi. Meditasi itu sebenarnya adalah latihan formal dari mindfulness ya, sama dengan journaling juga merupakan latihan formal dari mindfulness. Nah, tapi sebenarnya harapan kita adalah kita pengennya tuh bisa mindful dalam aktivitas hari-hari kita kan. Lagi sekolah, lagi kerja, lagi nugas, lagi presentasi, lagi ikut webinar, itu tetap mindful gitu. Jadi sebenarnya meditasi sama journaling itu cuma latihannya aja gitu. Tapi kita pengennya kita bisa membawa aspek mindfulness itu ke keseharian kita. Nah, contohnya mungkin yang paling simple dan cukup populer ya, itu mindful eating. Coba teman-teman kapan terakhir makan, tapi bener-bener makan gitu. Kan biasanya kita sambil makan tuh sambil nonton YouTube, sambil mikirin abis makan gue ada kerjaan ini, gue harus ngerjain deadline ini, sambil makan sambil kerja ya kan, atau sambil ngobrol sama orang. Nah, kita coba ya nanti siang teman-teman pas makan, sebelum dimakan nih, dilihat dulu makanannya, oh warnanya putih, bentuknya bulat misalnya. Terus dicium dulu, oh baunya kayak gini, terus baru dimakan, oh teksturnya misalnya kriuk-kriuk atau lembut gitu kan, dan baru dirasain manis, asam gitu. Oke, kata Andriana udah lama banget nggak gitu Kak, hampir nggak pernah bisa mindful eating Kak, kata Mas Agung. Nggak apa-apa banget, itu pun aku pun masih berlatih untuk mindful eating. Kalau misalnya kalian ngerasa, duh susah gitu ya, kalau mau makan pokoknya gue maunya emang tipenya yang kayak makan tuh lahap gitu. Coba hal-hal lain, misalnya mandi. Nah, kapan kalian mandi, tapi bener-bener sadar kalian lagi mandi. Pasti kalau mandi pikirannya kemana-mana kan? Nah, coba kali ini disadarin, oh ini rasanya air di kulit aku. Dicium dulu bau sabunnya sebelum dipasang ke badannya. Gitu. Jadi banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakukan untuk melatih mindfulness.
Nah, mungkin teman-teman mikir, aduh kerjaan gue banyak, deadline gue banyak, nggak sempet lah mindful nih, makan lambat-lambat gitu kan. Nah, aku mau meyakinkan teman-teman nih, kalau mindfulness itu banyak banget eh, benefitnya gitu, banyak banget manfaatnya, terutama untuk kalian yang mungkin sekarang lagi stres, lagi burnout. Gitu. Ada 3 yang pengen aku sampaikan. Yang pertama, mindfulness bisa membantu kita untuk meregulasi emosi. Ya, pernah kan ngerasa misalnya pulang nih dari kerja, dari kuliah, terus ada mamah misalnya di rumah nanya, Dek, tadi belajar apa aja gitu. Terus kalian langsung meledak kayak, aduh jangan ngomongin kuliah dulu lah, udah capek gitu. Aku cuma mau istirahat gitu ya. Padahal mama kan maksudnya baik gitu ya. Kenapa kita langsung meledak gitu kan? Nah itu adalah memang salah satu tanda-tanda dari ketika pikiran kita penuh nih, mindfulness L-nya 2 ya kan. Pas ada stimulus eksternal ya, mamah kita atau siapapun misalnya yang nggak bermaksud ganggu gitu ya, cuma ngomong doang gitu, terus kita langsung reaktif, kita langsung ngomong apa yang ada di ujung lidah kita, kita langsung melakukan hal yang mungkin nanti 5 menit lagi pun kita akan menyesal, kenapa ya tadi gue kayak gitu sama emak gue gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pikirannya penuh, kita biasanya reaktif. Nah, tapi dengan mindfulness, kita jadi ada jarak nih antara trigger sama apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Jadi ada pause di tengah-tengah. Kita jadi terlatih untuk kayak, bentar dulu nih, emak gue ngomong gini, tujuannya apa ya? Dia cuma perhatian kah? Atau dia emang pengen ganggu gue? Gitu kan. Jadi kita jadi bisa memilih, apa nih yang mau kita jawab, kita mau ngomong seperti apa. Adakah hal yang lebih produktif daripada hal yang udah di ujung lidah aku nih, gitu. Artinya dengan mindfulness kita jadi bisa lebih responsif, gitu. Nah, yang kedua, mindfulness itu bisa membantu kita untuk lebih mudah fokus. Nah, teman-teman nih yang tadi banyak deadline, banyak kerjaan, pernah nggak sih ngerjain tugas A, tapi mikirin tugas B? Lagi ngejawab chat atau email si A, tapi mikirin chat atau email si B yang belum dijawab. Jadi kita tuh mungkin kitanya nggak multitasking, tapi pikiran kita tuh multitasking gitu loh. Jadi susah konsentrasi. Nah, dengan kita berlatih mindfulness, maka itu akan membantu kita untuk lebih mudah fokus. Dan ini aku bukan cuma ngomong dari pengalaman aja, tapi ini udah ada studi scientificnya gitu ya. Ini dari University of California, bahwa cukup mindfulness 10-20 menit aja selama 2 minggu, ya ampun bentar banget kan, ternyata bisa secara signifikan naikin nilai reading, naikin memori, dan juga mengurangi pikiran-pikiran yang mendistraksi gitu. Yang terakhir nih, kalau tadi kalian mikir ya udah berarti mindfulness tuh keuntungannya saat ini doang. Nah, kalian salah karena mindfulness itu benar-benar bisa mengubah otak kita loh gitu. Mungkin banyak yang ngira kayaknya kalau udah di atas 15 tahun otak gue udah fix deh kayak ya udah burik-burik aja gitu kan. Tapi ternyata enggak nih teman-teman. Kita punya kemampuan namanya neuroplastisitas. Artinya otak kita itu sebenarnya masih punya kemampuan untuk beradaptasi gitu ya. Nah, dengan kita berlatih mindfulness atau mungkin kalau di studi ini dia khususnya berlatih meditasi ya, rata-rata 27 menit per hari selama 8 minggu. Ternyata bisa meningkatkan aktivitas otak bagian depan, prefrontal cortex, yang berfungsi untuk berpikir logis, untuk konsentrasi, untuk membuat keputusan gitu ya, membuat keputusan yang bijak gitu. Jadi kita jadi lebih encer otaknya gitu ya. Terus dia juga bisa meningkatkan aktivitas di hipokampus. Hipokampus itu adalah area otak yang berfungsi untuk proses belajar dan juga mengingat, memori gitu. Jadi memori kita juga jadi lebih tajam. Dan dia menurunkan aktivitas otak di bagian amigdala. Amigdala itu adalah area yang menjadi pusatnya stres dan rasa takut. Jadi kalau misalnya kita lebih mindful, ternyata pusat stres dan rasa takut itu lebih jarang teraktivasi. Gitu. Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Sebenarnya stres itu kan hal yang tidak bisa dihindari ya. Stres itu adalah hal yang normal yang pasti akan terjadi mau nggak mau. Tapi kita punya pilihan nih gimana kita mau merespon itu. Kita bisa abaikan, kita pendam, atau bahkan kita musuhin kayak kenapa sih lo datang terus, kenapa sih gue stres mulu, terus ya udah kalau dimusuhin ya kita makin nambah stres dong, dan akhirnya itu menjadi stres kronik. Nah tadi Kak Utari mungkin udah bilang ya kalau kita stres itu nggak cuma secara mental aja, tapi secara fisik pun manifestasinya bisa ada. Misalnya kita jadi migrain.
Atau teman-teman yang sering mah nih, sering sakit nyeri di ulu hati, terus menjalar ke dada, ya kan? Nah, itu salah satu tanda-tanda GERD yang sangat berkaitan dengan stres juga. Atau hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Banyak loh sekarang pasien aku yang muda-muda udah hipertensi. Nah, nggak mau kan teman-teman? Nah, atau kita ada pilihan kedua, yaitu kita belajar untuk menyadari, cukup menyadari aja, oh stres itu sekarang ada nih. Gitu. Cukup dengan disadari aja kita bisa merasa lebih lega, dan kita bisa mendengarkan apa yang sebenarnya kita butuhkan saat ini, akhirnya kita bisa berdamai dengan rasa stres itu. Nah, kita akan latihan nih teman-teman, kita akan ada 2 ya, tadi journaling sama meditation, yang mana sebenarnya dua-duanya tuh akan semacam aku gabungin jadi satu ya. Jadi nanti kita, bakal langsung latihan aja. Sebelumnya aku mau jelasin dulu sedikit tentang journaling. Journaling itu kayak pas kecil kita sering nulis diary kali ya, gitu. Intinya kita menuliskan isi pikiran kita dan perasaan kita dalam bentuk tulisan. Journaling itu banyak banget tipenya, cuma yang hari ini akan kita lakukan adalah yang menjawab prompts. Jadi aku akan memberikan pertanyaan, nanti teman-teman boleh menjawab di jurnal kalian jawaban dari pertanyaan yang aku berikan. Nah, journaling itu memberikan ruang untuk kita ngobrol sama diri sendiri gitu. Dan jadinya kita tuh jadi denger gitu, oh inner voice aku tuh suaranya kayak gini, sekarang lagi ngomong ini gitu ya. Dan mungkin awalnya bisa very scary, sangat menyeramkan. Karena kita tuh pinter banget loh memendam apa yang kita rasakan, memendam apa yang kita pikirkan gitu ya, dipendem. Jadi ya ketika kita journaling itu kan akan muncul ya to the surface, dan mungkin awalnya itu akan mengerikan atau tidak nyaman gitu ya. Tapi itu adalah sebuah proses yang buat aku journaling itu membuat aku punya hubungan sama diri sendiri. Aku punya relationship with myself. Jadi kalau aku ada masalah, aku jadi bisa nanya solusinya ke diri aku sendiri. Karena tentunya yang paling tahu diri kamu kan kamu sendiri ya. Dan kita jadi bisa melihat masalah kita dari perspektif yang berbeda gitu ya. Biasanya kita tuh kalau cuma di pikiran doang, masalah tuh dari A sampai Z gitu ya, banyak banget masalah gue. Tapi pas udah ditulis, enggak kok masalah aku cuma A, B, C ternyata. Dan solusinya jadi lebih jelas gitu. Dan tentunya kita jadi lebih percaya sama intuisi kita. Kita percaya kayak aku punya kok solusinya dalam diri aku, dan aku percaya solusi ini adalah solusi yang benar untuk aku. Jadi kita nggak terus-terusan nanya orang mulu, mau apa nanya, kayak misalnya hari ini makan apa ya, terus kayak nanya dulu di Instastory. Ya nggak apa-apa sih sesekali. Cuma kalau misalnya itu terus-terusan, artinya kita tidak mempercayai diri sendiri kan. Gitu. Dan by time journaling itu akan membantu kamu untuk remind how truly strong you are within yourself. Jadi kalau kita udah journaling lama gitu ya, kita jadi bisa ngelihat, misalnya kita baca-baca lagi, kita lihat, wah gila dulu gue pernah ngalamin kayak gini aja, gue bisa loh nyelesain masalahnya. Berarti sekarang ada masalah kayak gini, bisa lah kita jalanin gitu. Jadi itu akan mengingatkan kita kayak, gila gue tuh kuat banget loh sebenarnya gitu. Nah, ini beberapa tips untuk diingat sebelum kita workshop ya. Bentar lagi kita mau workshop, jadi teman-teman boleh ya yang belum nyiapin pulpen, pensil, kertas, buku, boleh disiapin sekarang. Nah, ini beberapa tips untuk diingat. Yang pertama, kalian nggak perlu nih mikirin structure-nya, grammar-nya, pemilihan kosakatanya harus cantik, puitis, nggak perlu, santai aja. Ini tuh bukan karya tulis, ini bukan tugas, ini adalah journaling untuk diri kamu sendiri. Yang kedua, ingat bahwa nggak akan ada orang yang nggak membaca jurnal kamu. Karena kalau misalnya kita ada pikiran kayak gitu, biasanya kita jadi susah jujur sama diri sendiri, gitu. Jadi kayak aku pun masih sering harus mengingat hal ini gitu ya. Kadang kalau lagi journaling suka mikir, nanti kalau emak gue baca jurnal ini, dia sebel nggak ya gue nulis kayak gini gitu ya. Atau kayak, kalau suatu hari akan ada yang membaca jurnal aku, berarti aku akan nulisnya seperti ini. Jadi itu kayak, itu jadi kita jadi susah untuk jujur sama diri sendiri. Jadi ingat bahwa nggak akan ada yang baca jurnal kamu. This is a safe space. You can say, you can write whatever you want, whatever you need. Gitu. Yang ketiga, biarkan suara kamu mencari alurnya sendiri ya. Kadang aku tuh benar-benar nggak tahu mau nulis apa misalnya. Ya nggak apa-apa, tulis aja. Aku nggak tahu mau nulis apa gitu. Terus ya udah, nanti selanjutnya tangan kamu akan bergerak sendiri. Jadi
percaya aja, percaya sama inner voice kamu, percaya sama apa yang mau kamu tulis, nggak perlu di-overthink gitu. Bahkan ada teknik journaling yang bilang kayak jangan angkat pulpen kamu dari kertas gitu. Jadi supaya benar-benar itu mengalir begitu saja. Dan yang terakhir, lepaskan ekspektasimu. Kalau tadi mungkin aku udah bilang ya, mindfulness banyak manfaatnya, journaling banyak manfaatnya. Tapi memang pada kenyataannya ini kan sebuah latihan. Artinya bukan berarti di setiap sesi journaling kita akan mendapatkan insight yang luar biasa, kita akan mengubah perspektif kita 180 derajat ya. Nggak selalu seperti itu. Jadi dilepaskan aja ekspektasinya, apapun yang terjadi saat ini biarkan terjadi gitu ya. Tapi tetap intention kita saat ini adalah untuk bisa merasa lebih baik, untuk menyayangi diri sendiri, untuk melepas stres dan penat yang kita rasakan. Oke, apa nih MC? Itu banget Kak, kalau udah kebiasa suka nggak sadar tahu-tahu udah nulis beberapa halaman saat journaling. Nah bener ya, mungkin awal-awal nggak tahu ya mau nulis apa nggak sih Yosua, terus kayak pas udah nulis, udah sampai berhalaman-halaman nih, ternyata banyak yang terpendam gitu. Oke. Nah, jadi kita akan latihan nih teman-teman ya. Ini ada sebuah teknik journaling yang aku pelajari dari teman aku yang seorang coach, meditation guide, dan yoga teacher, namanya Samara Fahrana. Kalau teman-teman mau check out Instagramnya Samara Fahrana juga boleh, karena aku belajar ini dari dia. Jadi ini tekniknya namanya HEART ya, akan ada 5 step. Jadi step HEART. Oke. Teman-teman boleh disiapin ya journal book-nya. Aku akan menyalakan lagu supaya kita lebih chill. Oke, bentar ya. Oke, udah kedengeran ya lagunya ya. Sip. Nah, pertama-tama step 1. Step 1 ini adalah here and now. Jadi kita sama-sama kembali ke momen ini dengan cara yang sangat simple, yaitu boleh disebutin dalam hati masing-masing 5 hal yang bisa kalian lihat, 4 hal yang bisa kalian dengar, 3 hal yang bisa kalian sentuh atau rasakan, 2 hal yang bisa kalian cium, dan 1 hal yang bisa kalian rasakan. Kalau ada yang susah, kayaknya nggak ada nih yang bisa aku cium, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, anggap saja netral. Oke, aku kasih waktu sebentar untuk teman-teman melakukan teknik 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semoga sudah ya. Kita akan lanjut ke step kedua. Step kedua, adalah envision. Ini ada meditasi yang sangat singkat, mungkin cuma 1 menit, nanti di akhir ada meditasi yang lebih panjang. Tujuannya saat ini di step 2, kita ingin mendiagnosis rasa stres kita dan membuka hati sebelum kita journaling. Jadi teman-teman boleh cari tempat duduk yang nyaman. Kita sama-sama tarik nafas yang panjang, tarik nafas melalui hidung, kita buang melalui mulut ya. Tarik nafas melalui hidung, buang. Oke, boleh menutup mata. Nafas seperti biasa. Sekarang kita akan mendiagnosis nih rasa stres kita. Mungkin simpelnya kalau stres dibagi 2, jadi fisik sama mental. Pertama, stres fisik nih, sensasi tubuh kita. Dari 0 sampai 10, 0 itu nyaman sekali, 10 itu stres banget. Saat ini, level stres fisik kamu ada di angka berapa? Oke, tidak perlu di-overthink, cukup angka yang pertama muncul ya.
Sekarang kita berpindah ke stres secara mental. Dari 0 sampai 10, 0 itu tenang, damai, 10 itu stres banget, kalut banget. Sekarang mental kamu level stresnya ada di angka berapa? Oke, sekarang kita sama-sama mengucapkan afirmasi positif. Teman-teman boleh ulangi dalam hati apa yang aku katakan ya. Aku hadir di momen ini. Aku hadir untuk mendengarkan pikiran dan perasaanku. Apa yang aku butuhkan sudah ada di dalam diriku. Aku hadir di momen ini. Aku hadir untuk mendengarkan pikiran dan perasaanku. Apa yang aku butuhkan ada di momen ini. Oke, teman-teman, kita tarik nafas yang panjang lagi dan buang melalui mulut. Tarik nafas, buang. Jika sudah siap, boleh perlahan membuka mata. Oke, kita akan lanjut ke step yang ketiga. Kita akan mulai nulis ya. Oke. Step 3. Ask. A ya. Apa hal yang paling membebani pikiran kamu akhir-akhir ini? Boleh dituliskan, aku kasih waktu 1 menit ya. Cukup diidentifikasi aja, tidak perlu terlalu detail terlebih dahulu, tidak apa-apa. Oke ya, kita akan lanjut ke step 4. Step 4 R, reflect. Step 4 ini akan ada 3 bagian. Bagian pertama, kita akan mendefinisikan fakta. Yang tadi kamu bilang membebani pikiran kamu itu, situasinya kayak apa sih? Coba kita tulis dengan detail. Ketika kamu stres itu ada siapa aja di situ? Dan kapan biasanya muncul? Apakah tiap hari, atau hanya malam, hanya weekday? Kita coba menuliskan apa yang sebenarnya terjadi, faktanya dengan lebih jelas. Aku kasih waktu 2 menit ya. Aku akan matiin video supaya teman-teman gak ngerasa diliatin ya.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua dari reflection. Express emotions ya. Ketika kamu berada di situasi tersebut, situasi yang stressful itu, emosi apa sih yang kamu rasakan? Oke, pertanyaannya simple. Boleh dijawab, dituliskan. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian terakhir dari reflection, yaitu defining thoughts. Kenapa sih kira-kira situasi yang tadi itu membuat kita merasakan emosi-emosi tersebut? Kenapa situasi itu bikin kita stres sih sebenarnya? Coba kalian tanya, kenapa? Kalau misalnya jawabannya belum pas, tanya lagi kenapa lagi. Kalau belum pas, tanya lagi kenapa lagi. Oke. Dan sebenarnya yang kita pengennya terjadi itu apa sih? Gitu. Ekspektasi kita sebenarnya seperti apa? Aku berikan teman-teman waktu untuk menjawab pertanyaan yang ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke step terakhir ya, yaitu turning point ya, T yang terakhir. Coba kita sama-sama refleksikan dari semua yang udah kita tulis tadi,
pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Apa aja hal yang ada di dalam kontrol kita, within our control, dalam kendali kita, dan apa yang di luar kontrol kita. Untuk hal-hal yang masih dalam kendali, apakah ada yang bisa aku perbaiki, dan untuk hal-hal yang di luar kendali, gimana aku bisa melepaskannya. Oke, aku kasih waktu teman-teman selama sekitar 3 menit ya untuk menuliskan turning point ini. Oke, teman-teman, sudah sekitar 10 menit kita journaling ya. Semoga udah dapet nih insight yang baru atau perspektif yang baru, atau setidaknya jadi lebih sadar ya apa yang saat ini membuat kita paling terbebani. Kalau journalingnya belum selesai, nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutin lagi setelah acara ini. Sekarang kita akan mengakhiri sesi kita dengan meditasi. Oke, jadi meditasi ini bertujuan untuk relaksasi ya, dan juga untuk melepaskan rasa stres. Kalau teman-teman yang belum pernah meditasi, nggak apa-apa banget ya, cukup ikuti suara aku saja. Aku akan buat meditasi ini se-beginner friendly mungkin. Ya, teman-teman mungkin yang belum di ruangan yang sepi, boleh ke tempat yang sepi dulu. Ya, kita akan sama-sama meditasi. Kita cari tempat duduk yang nyaman.
bokong, punggung, pundak, dan ujung kepala dalam satu garis yang lurus. Oke, kalau yang duduk sila boleh sila, yang duduk di kursi boleh nyender dikit boleh, nggak nyender juga nggak apa-apa. Kita akan tarik nafas dari hidung dan buang dari mulut. Nafas paling panjang dan paling dalam yang kalian ambil sepanjang hari ini. Kita tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas, buang. Kalau teman-teman sudah siap, kita boleh mengistirahatkan kelopak mata dan menutup mata. Kembali nafas seperti biasa. Tidak perlu diatur nafasnya, cukup nafas natural saja. Meditasi kali ini adalah sebuah guided meditation yang bertujuan untuk relaksasi dan melepaskan rasa stres. Aku akan membagi meditasi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan melakukan teknik pernafasan atau breath work. Yang kedua, kita akan melakukan body scan. Dan yang terakhir, kita akan berlatih visualisasi tempat yang aman. Meditasi ini adalah sebuah latihan. Pikiran kalian tidak perlu kosong. Kalau ada pikiran yang muncul, emosi yang muncul, cukup disadari aja. Disadari dengan penuh rasa kasih sayang. Tidak perlu cepat-cepat diusir, nggak apa-apa. Lalu kembalikan fokusmu ke suaraku. Berikan dirimu ruang, izin untuk beristirahat sejenak. Tidak ada yang perlu kamu pikirkan di masa lalu atau rencanakan di masa depan. Kita cukup berada di momen ini. Sekarang kita sadari nafas kita. Sadari udara yang masuk melalui hidung dan keluar kembali melalui hidung. Apakah nafasmu panjang atau pendek? Tidak perlu diubah, cukup disadari. Apakah nafas yang selanjutnya lebih panjang daripada yang sebelumnya? Lebih dalamkah dari yang sebelumnya? Cukup disadari dengan rasa penasaran saja. Rasakan bagian tubuh kamu yang paling dominan bergerak saat kamu bernafas. Apakah itu leher, pundak, dada, perut?
Sekarang kita akan lakukan teknik pernafasan 4, 7, 8. Artinya kita akan tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan buang melalui hidung selama 8 detik. Aku akan membantu untuk berhitung, jadi teman-teman cukup mengikuti suaraku. Kita tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. 2, 3, 4. Tahan nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lakukan dengan hitungan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman terdistraksi, lupa hitungan, tidak apa-apa, cukup kembali ke awal hitungan lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita lepaskan hitungan tersebut, kita kembali nafas biasa lagi, nafas normal, nafas natural. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua dari meditasi, yaitu body scan. Jadi, aku akan menyebutkan satu bagian tubuh, dan teman-teman boleh fokuskan pikiran kalian ke bagian tubuh tersebut. Cukup disadari saja, dan setiap hembusan nafas, rilekskan bagian tubuh itu. Rilekskan tubuh kalian 1% lebih rileks. Oke, kita mulai dari ujung kepala, dahi, kedua mata, dan titik di belakang mata. Pipi, rahang, dan isi rongga mulut. Leher, pundak sebelah kanan, lengan kanan, telapak tangan kanan, rasakan telapak tangan di atas paha. Pundak kiri dan bahu kiri.
lengan kiri, dan telapak tangan kiri. Kalau pikiran teman-teman ramai, terdistraksi, tidak apa-apa, cukup sadari dan kembali ke suaraku. Sadari dada, perut, punggung bagian atas, punggung bagian bawah, pinggang, bokong, di kursi atau di lantai, paha kiri dan paha kanan. Rasakan paha kamu semakin berat. Rasakan pahanya rileks, otot-ototnya rileks. Setiap hembusan nafas, kamu 1% lebih rileks dari sebelumnya. Rasakan telapak tangan di atas paha, betis kanan dan betis kiri. Telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri. Rasakan sentuhan telapak kaki di lantai. Rasakan kamu saat ini grounded, supported oleh bumi. Sekarang rasakan apakah ada bagian tubuh yang masih tegang. Kalau ada, boleh diletakkan tangan kiri atau tangan kanan di bagian tubuh itu. Ya, boleh disentuh. Kita pijat-pijat dikit. Kita pijat bagian tubuh yang masih tegang, yang masih pegel. Rasain gimana kita tuh bisa loh ngasih diri kita rasa sayang, rasa rileks tanpa perlu nunggu orang lain. Oke. Sekarang kita kembalikan kedua telapak tangan di atas paha menghadap ke bawah. Rasakan tubuh kita sebagai satu kesatuan yang sudah rileks, sudah tenang. Kita tarik nafas yang panjang melalui hidung. Buang melalui mulut. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian meditasi yang terakhir, yaitu visualisasi tempat yang tenang, aman, dan damai. Teman-teman, sekarang kita bayangkan satu tempat yang mungkin pernah kalian kunjungi atau pernah kalian lihat di TV, di sosial media mungkin, atau yang hanya ada di imajinasi kalian. Tempat yang damai, yang tenang. Biasanya orang-orang akan pilih tempat di alam terbuka, misalnya sungai, danau, gunung, pantai. Cukup pilih satu tempat aja. Sekarang bayangin teman-teman lagi duduk di situ. Oke. Kita akan mengaktifasi panca indera kita. Tetap merem dengan mata tertutup. Dalam kesadaranmu, dalam imajinasimu, lihat ke sebelah kiri, apa yang kamu lihat? Ada pemandangan apa? Di situ ada siapa? Mungkin ada hewan-hewan kesukaan kamu atau ada tanaman.
Sekarang kita lihat ke depan. Pemandangan apa yang kamu lihat? Sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Apa yang kamu lihat? Apa hal-hal yang kamu lihat yang membuat kamu merasa tenang? Sekarang kita lihat ke atas. Kita lihat langitnya warna apa? Apakah warna biru? Apakah gelap mungkin lagi malam? Oke, sekarang kita aktivasi indera penciuman kita. Apa yang kamu hirup? Apa yang kamu cium? Mungkin bau air, bau hujan, bau rumput. Apa yang kamu cium? Terakhir, apa yang kamu rasakan di kulit kamu? Apakah ada angin? Apakah di situ hangat atau dingin? Kena cahaya matahari nggak? Aku akan memberikan waktu sejenak untuk teman-teman benar-benar ngerasain seperti apa rasa tenang, damai, aman, nyaman. Oke, kita sekarang kembali ke tubuh kita. Kita perlahan lepaskan visualisasi itu. Sekarang sadari tubuh kamu sedang duduk. Kita sadari nafas. Kita sama-sama tarik nafas yang panjang melalui hidung dan buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung. Buang. Sekali lagi, tarik nafas. Buang. Kalau teman-teman sudah siap, boleh membuka mata. Oke, udah pada bangun ya? Semoga nggak ketiduran. Oke, teman-teman. Itu adalah meditasi. Ya, jadi kita kenalan lah ya. Oh, rasanya tenang tuh kayak gini. Dan semua teknik-teknik yang aku ajarin tadi, itu kalian bisa banget melakukan lagi dalam keseharian kalian. Lagi stres, pakai teknik 5, 4, 3, 2, 1. Lagi panik, boleh bayangkan tempat aman tadi, tempat tenang tadi. Atau bisa juga sebelum tidur, tarik nafas 4, 7, 8. Jadi semuanya bisa banget kalian praktekkan ke keseharian kalian selanjutnya. Terakhir dari aku, ada sebuah quote, "Your productivity is not measured by speed. Sometimes the most productive thing you can do is to slow down." Jadi istirahat itu adalah hal yang produktif juga. You and your well-being is just as important as any goal. Sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman atas waktu dan energinya. Aku kembalikan ke Mas Agung sebagai moderator. Terima kasih. Oke, siap.